Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di awal semester genap ya. Yang mana pada materi matematikanya yaitu diawali dengan teorema Pythagoras. Ya, mudah-mudahan di awal pertemuan dan materi pertama yang akan kita pelajari, kalian sudah membangun semangat kalian, memotivasi belajar kalian agar kalian mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa menjadi manfaat buat kalian di kemudian hari. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita kali ini, ya, sama-sama kita membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, dipersiapkan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, yang mana jika nanti ada kesalahan kalian perbaiki ya. Baik, tidak banyak bicara, tidak banyak hal yang saya sampaikan, langsung saja ke LKPD-nya ya. Oke, ini adalah untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kompetensi dasarnya sudah kalian baca, indikatornya bisa kalian pahami bahwa indikatornya pertama harusnya bunyinya pertama nih, menjelaskan bunyi teorema Pythagoras, yang kemudian nanti menjadi persamaan teorema Pythagoras, lalu kemudian menjelaskan sisi-sisi pada sisi segitiga siku-siku ya. Jadi teorema Pythagoras itu digunakan pada segitiga siku-siku. Nah, kemudian memahami tiga bilangan merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, ini yang dikatakan nanti akan menjadi triple. Lalu bagaimana jika dia bukan triple ya? Nanti kita akan sedikit jelaskan ya. Kemudian menuliskan tiga bilangan ukuran panjang sisi segitiga siku-siku atau triple Pythagoras. Ya, sudah kalian baca di sini. Baik, yang pertama yaitu tuliskan bunyi daripada teorema Pythagoras. Nah, dari sini asal muasalnya nih ya. Teorema Pythagoras itu berbentuk bunyinya bagaimana gitu ya. Dia bukan bentuk rumus, tapi dia adalah teorema. Ya, baik. Nah, ini dia teorema Pythagoras, yaitu kuadrat, singkatnya gini sih. Kuadrat sisi miring. Oke, ini panjangnya kita hapus dulu ya biar kalian cepat memahami dan hafal. Kuadrat panjangnya tadi saya hapus ya. Kuadrat sisi miring atau bisa dikatakan sisi yang terpanjang atau hipotenusa, jelas ya, ini terjadi pada segitiga yang siku-siku, sama dengan jumlah panjang sisi yang saling bersiku. Jadi segitiga siku-siku itu ada dua sisi yang membentuk sisi siku. Kita lihat di sini. Nah, sisi siku ini di sini lihat ada BC dengan AC ya, dan sisi miringnya adalah yang AB. Kalau di sini sisi sikunya PQ dengan RQ, yang mana sisi terpanjangnya atau sisi miring atau hipotenusanya PR. Di sini sisi sikunya KL dengan LM, dan sisi terpanjangnya adalah KM. Nah, ketiga ini merupakan segitiga siku-siku, yang mana jika pada penggambarannya dia mempunyai ciri khas di sini membentuk simbol bahwa dia berderajat 90. Itu ya. Nah, baik. Jadi kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah panjang sisi jumlah kuadrat panjang sisi yang saling bersiku. Jumlah kuadrat panjang sisi yang saling bersiku. Jadi dikuadratin dulu baru dijumlah ya di sini. Hati-hati. Jumlah kuadrat bukan kuadrat jumlah, tapi jumlah kuadrat sisi yang saling bersiku. Nah, yang diukur apanya? Panjang sisinya gitu ya. Jadi kalau mau menghafalnya bisa ini, kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi yang saling bersiku. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan bentuk persamaannya atau rumus ya. Baik. Nah, gitu. Nomor 1 tadi sudah terjawab ya. Nanti tinggal kalian catat. Oke, hubungkan tiga sisi berikut menjadi persamaan dan menggunakan teorema Pythagoras. Baik, di sini ada yang ini ya, saya berikan A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, baik, saya akan jelaskan dulu ini bentuk dari penulisannya. Ini adalah sisi AC atau dikatakan boleh juga sisi B. Nah, ini adalah sisi BC atau bisa ditulis dengan sisi A.
ini sisi AB atau bisa juga ditulis sisi C. Dari mana C kecil? Ini perhatikan C besar itu dengan sudut C dengan sisi C kecil itu saling berhadapan. Ya, sudut B dengan sisi B kecil saling berhadapan. Sisi A dengan A kecil juga saling berhadapan. Ya, itu jadi nanti jika kalian mau menggunakan A kecil atau BC itu sama. Ya. Oke, itu hanya sekedar pengetahuan saja. Kita lanjut. Nah, segitiga ABC siku-siku baik ini akan saya coret di sini. Ya, hubungkan tiga sisi pada segitiga berikut. Baik, formatnya seperti ini ya. Nah, kita menurunkan dari sebuah teorema ya, dari sebuah teorema. Oke, untuk yang ini, nah, kita ngambil sisi terpanjangnya, harus kita ketahui sisi terpanjangnya yaitu AB atau C. Kita gunakan AB dulu ya, AB ya. Jadi sisi terpanjang kuadrat sisi terpanjang berarti kuadrat sisi terpanjang AB itu sama dengan jumlah kuadrat. Jadi dikuadratin dulu nih, yaitu si AC dijumlah sama si BC, yang mana AC nya dikuadratin. Nah, inilah bentuk dari penurunan persamaan dari teorema Pythagoras. Sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa kuadrat ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku. Perhatikan sisi sikunya. Nah, ini ya. Baik, lalu kemudian formatnya minta apa? Minta negatif nanti dulu deh ya. Atau dengan karena ada simbol sisi A, sisi B, sisi C, saya akan buat sini berarti C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Baik, seperti itu. Jadi untuk ini sama ya, ini ekivalen ya. Artinya kalau penyebutannya mau pakai AB atau mau pakai yang simbol yang huruf kecil ya itu juga bisa ya. Oke, di bawah diminta yang ada negatifnya. Baik, berarti ini ada penggeseran ya, berarti diminta A B kuadrat. Nah, ini tidak nih, coba pindah lagi, dikurang A C kuadrat sama dengan tersisa BC kan. Nah, maka BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurang AC. Nah, itu bentuk lain dari persamaan ya, dari penurunan yang ini kemudian menjadi ini ya. Maka BC kuadrat, BC itu siapa sih? BC di sini, BC di sini adalah sisi siku. Jika salah satu sisi siku itu bernilai kuadrat sisi terpanjang dikurang kuadrat sisi siku yang diketahui ya. Atau mau rubah, ini kan rubahnya ke sini ya. Atau dari sini mau AB, saya geser AB dikurang, ini tadi kan AC ya yang pindah, sekarang BC yang pindah. BC sama dengan ya, sama dengan AC. Kita tukar posisinya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC. Nah, dari ketiga ini kita punya bentuk-bentuk persamaan yang dibentuk dari teorema Pythagoras. Ups, ini apa nih? Kurang ya. Oke, sorry. Ini apa tadi? AC AB BC ya. BC kuadrat. Baik. Nah, inilah jawabannya dari ketiga. Nah, yuk kita coba perhatikan segitiga ABC ini memiliki sisi miring AB ya, sesuai dengan teorema Pythagorasnya. AB kuadrat sisi miring atau terpanjang itu sama dengan kuadrat sisi yang saling berpenyiku atau sisi siku. Sisi sikunya itu BC dan AC ya, nih AC dan BC. Biasanya saya menulisnya huruf yang lebih awal dulu ya,
Kalau CA juga boleh, tapi lebih lebih familiar saya dengan AC seperti itu. Nah, lalu kemudian BC kuadrat. Nah, ketika kalian mau membentuk BC, maka sisir terpanjang kuadratnya dikurangi oleh sisi siku yang lainnya gitu. Kan sisi siku cuma ada dua ya. Nah, si BC dan AC. Kalau nyari BC, maka dikurang oleh AC. Kalau nyari AC, maka dikurang oleh BC. Seperti itu. Ya, baik, nanti kita akan coba di sini ya. Baik. Nah, untuk yang ini juga sama, berarti untuk mencari A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, dan kalau mau cari B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, ciri khasnya untuk di bagian ini, di sini merupakan sisi miring, nggak boleh sisi miring. Maksudnya kalian lihat ya, kalau kalian simpulkan bahwa sisi miring dikurang sama sisi siku yang diketahui. Di sini juga C merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Baik ya. Lalu yang segitiga yang berikutnya. Oke, saya warna merah aja. Nah, berarti kalau misalkan teoremanya yaitu PR kuadrat sama dengan mana dulu, mau PQ dulu apa QR dulu, sama aja ya. PQ atau QR ya, PQ kuadrat ditambah QR. Jika mau dibentuk mencari PQ, berarti PQ kuadrat sama dengan, ingat sisi miring dulu, dikurang QR. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Lalu atau mencari QR dengan PR kurang ini kuadrat ya, PQ. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini merupakan sisi daripada sisi terpanjang. Jika kalian mencari sisi siku dan diketahui salah satu sisi siku lainnya. Baik, yang berikutnya yang ketiga. Berarti sisi terpanjangnya yang mana? KM ya. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, untuk berarti sisi panjangnya KM ya. Berarti untuk mencari KL, KM dikurang LM. Atau mencari LM, KM kurang KL. Ya, bisa kalian lihat di sini sisi miring. Jika ini mencari sisi miring. Baik ya, kalau misalkan kalian belum memahaminya, tolong bertanya. Perhatikan sisi miringnya saja. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk soal nomor 2. Berikutnya yaitu ini lengkapi kolom berikut dengan panjang salah satu sisi membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini kita menurunkan sebuah persamaan dari teorema Pythagoras ya, yang mana teorema Pythagorasnya yaitu nih, kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi yang saling bersiku atau sisi yang saling bersiku ya, atau berpenyiku. Nah, lalu kemudian lembar kerja kedua di sini diminta lengkapi kolom berikut dengan panjang salah satu. Oke, ini ada tekniknya. Baik, gitu ya. Nah, lengkapi kolom. Nah, apa yang harus kalian lengkapi yaitu di sini segitiga memiliki 3 buah pasang sisi loh ya. Susun segitiga siku-siku. Jadi siku-sikunya di sini. Nah, kalau kalian lihat ini ada 3. Pertama, kedua, ketiga, atau sebaliknya gini, kedua, ketiga. Nah, yang di hadapan sisi siku ini merupakan sisi terpanjang, dan sisi siku lainnya itu ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Nah,
Oke, yang harus kalian perhatikan yaitu mana sih di bagian segitiga itu yang merupakan sisi terpanjang. Oke, karena dia sisi terpanjang maka angkanya adalah yang paling terbesar. Nah, itu ya, angkanya yang paling terbesar. Baik. Nah, di sini sudah dikatakan ini sisi siku yang pertama, ini siku yang kedua, artinya panjang sisi yang pertama, panjang sisi yang kedua. Nah, ini merupakan panjang sisi miringnya. Artinya kita mulai dari sini, ya. Seandainya sisi miringnya adalah 37, nah misalkan ini merupakan segitiga dari segitiga ABC. Ini segitiga terpanjang, ya. Berarti kalau kita cek 37 kuadrat sama dengan 35 kuadrat ditambah, nah ini saya anggap adalah A, gitu aja ya. Nah, A kuadrat. Nah, maka kita di sini mencari sisi siku. Tadi di awal kalau mencari sisi siku itu 30 sisi miring dikurang sisi siku yang diketahui. Berarti di sini mencari sisi siku ya. Ini mencari sisi siku, ini mencari sisi miring. Ini sisi siku, sisi miring, ini sisi siku dan ini sisi siku. Artinya mencari sisi siku, sisi terpanjang yang di kuadrat dikurang sisi siku yang diketahui dikuadratkan. Baik. A kuadrat sama dengan 37 pangkat 2. Oke. 37 pangkat 2. Hitung dulu. Ya, coba ambil kalkulator aja biar cepat. 1369 dikurang 35 dikali 35 1225. Ya, berarti 1000 tadi 1369 dikurang 1225 hasil 144. Maka nilai yang dicari adalah 140. Nah, 144 merupakan nilai daripada A kuadrat. Untuk mendapatkan nilai A-nya, maka didapatkan akar dari 144. Ingat, akar 144 yaitu 12. Ya, gampang lah ya, 12. Nah, baik. Untuk yang ini kita dapat angka 12. Nah, 9 dicari 41. Saya anggap yang dicari adalah B. Nah, berarti mencari ini adalah masih sisi siku ya, sisi siku yang dicari. Berarti kalau dari sisi siku ya, berarti nyari sisi siku nih sama dengan sisi terpanjang dikurang sisi siku yang diketahui. Maka B kuadrat sama dengan 41 pangkat 2 ya. 1 kali 41 1681 kurang 81 maka B kuadrat kalau dihitung 1600, maka B nya saja B 1600 itu 16 dikali 100 ya. Nah, kalau mau dipecah kayak gini, berarti B sama dengan ini keluar 4 dan dari 16 saja akar 16 4, dari akar 10 akar 100 yaitu 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Kayak di sini adalah 40. Ya, 7 24 berapa pasangannya? Nah, berarti mencari sisi apa yo? Sisi miring ya. Oke. Mencari sisi miring. Oke, saya agak perbesar tulisannya. Nah, cari sisi miring saya anggap di sini adalah C. Nah, berarti C kuadrat sama dengan jumlah sisi siku ya. Nah, ini. Nah, berarti C kuadrat itu sama dengan 7 pangkat 2 49. 24 pangkat 2 4 kali 4 576. Maka C kuadrat sama dengan, saya tambahkan dari sini, 625.
ya. C sama dengan akar dari 625. Kalau kalian mau sederhanakan, gini, 625 itu kalian bagi sama, kalau nggak saat, oke nanti deh ya saya. Ini dulu. Ini sama dengan 25. Ya, baik. Berarti di sini 25. Nah, ya. Oke. Nah, yang lainnya kalian cari ya. Ini 3, 4 dan 5. Ya. Kemudian 13, 85. Berapa tuh 13 dan 85? Berarti kan 85 kuadrat dikurang 13 kuadrat. Kita lihat ya, 85 dikali 85 7225. Oke. Berarti kalau di sini perumusannya ada yang 85 ya, berarti ini nyari yang ini nih. Ya, anggap aja deh. Yang ini 345 kalian bisa cari, yang ini angkanya saya mau cari dulu. 85 kuadrat dikurang berapa? 13 ya, 13 kuadrat, karena mencari sisi siku yang tadi kuadrat itu sama dengan 85 700 7225. 13 perhatikan angkanya. Nah, 7225 dikurang 1 sama dengan 705. 7056. Baik, di sini saya akan coba memberikan cara bagaimana sih menarik akar daripada angka yang besar ya. Nah, kita punya angka 6. Nah, baik. Ini caranya. Saat kita punya bilangan, hasil bilangan kuadrat itu 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat sama dengan 9, lalu kemudian 4 kuadrat yaitu 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, dan 10 kuadrat sama dengan 100. Ya, ini yang akan menjadi acuan kita dalam mencari atau menarik akar-akar yang besar ya. Nah, 7056. Nah, akar 7056 ini bisa bersatuan, nanti dia akan terdiri dari coba 10 kali 10 100, 20 kali 20 400 ya. Kita lihatnya gini, 10 kali 10 pangkat 2 yaitu 100, 20 pangkat 2 berarti 200, 30 pangkat 2 berarti 900. Oh, ini 400, saya ngeblank, sorry ya, 400. 30 pangkat 2 itu 900, 40 pangkat 2 itu 1600 ya. Lalu kemudian 40, 80, 50 itu sama dengan 2500, belum nyampe ya. Kemudian 5, 6, 60 pangkat 2 3600, kemudian 70 pangkat 2 sama dengan 49, 4900. 80 pangkat 2 yaitu 6400. Oh, belum nyampe ya. 90 pangkat 2 berarti 8100. Nah, kemungkinan angka tersebut berada di antara 80 kuadrat dan 90 kuadrat. Artinya dia mungkin 81, 82, 83, 84, 85, 86, yang mana? Nah, berarti dia kan berangka puluhannya 8. Oke, saya ambil 8. 8 berapa?
karena dia berakhiran 6 berarti dia 80 sekian gitu. Kemungkinan berakhiran 6 itu bisa 6 dan 4 gitu ya, karena 4 pangkat 2 itu 16 dan 6 pangkat 2 36. Bisa kemungkinan 8 nya 86 atau 8 nya 84. Nah gitu ya, kita coba 86 7396. Oke, 84 betul. 7056 iya, maka akar dari 7056 yaitu adalah 80. Nah seperti itu ya. Oke, masih ada lagi? Oh ini berempat ya. Oke, yang lainnya kalian bisa cari. Ini 12 13 5 11 61. Oke, saya mau cari 11 61. 61 pangkat 2 3721 dikurang 121 3636 itu di angka 60. Oh 60 ya. Nah inilah adalah angka-angkanya. Baik, tolong di save angka-angka ini ya. 12 35 37 9 40 41. Kalian urut dari yang terkecil, yaitu ini 1385 tadi berapa nih, belum ditulis. 84 ya. Oke, 84 ya. Oke, bisa ganti 80. Nah ini kalian catat ya. Ups, ya benar ya. 84 13 84 85 5. Loh ini 112 belum ya. Oh salah, bukan di sini nih. Ini 84 di sini ya. 85 13. Oh ini belum dicari nih. Belum dicari. Oke. 112 sisi miring ya. 15 112. Oke. Berarti coba 115 dikali 11 1332 kemudian dikurang 15 kurang. Oke, saya tulis dulu 1552. Oke, nanti dicari deh ya. Baik, mana sih? Oh ini berarti berapa tadi? 13225 dikurangi 15, kayaknya 225 ya. Oh kok dikurang ya, enggak, ntar ditambah ya, karena dia mencari sisi terpanjang. Satu 13450. Oke, coba kalau langsung pakai menu di sini. 3 5 45 ya. Berapa nih tadi? Coba saya tulis dulu. 13450. Oh belum ada ya. Oke ya, nanti ini saya cek ya untuk yang bagian yang ini. Kalau dikurang ini angkanya sepertinya oh gitu ya. 112 kali 112 12544 ditambah, berarti ini salah, ditambah sama tadi 225 ya, 12769. Oke, kemudian di akar 113. Baik, 113. Nah oke, nanti kalian di sini kalian catat ya gimana cara mencarinya, lengkapi ya biar kalian dapat angka-angkanya. Next berikutnya, nah ini, jika dia sesuai dengan teorema maka akan terbentuk
segitiganya siku-siku. Jika tidak sesuai dengan teorema, ya bagaimana? Nah, ketentuannya, jika sisi miring kuadratnya lebih besar, itu akan membentuk segitiga tumpul. Jika sisi terpanjang kuadrat, sisi miring kuadratnya itu lebih kecil, dia akan membentuk segitiga lancip ya. Baik, kita uji di sini. Nah, di sini ada angka 3, 7 dan 9. 3 kuadrat, perhatikan 9 paling besar ya. Berarti 9 adalah sisi miring. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi kuadrat, jumlah kuadrat sisi siku. Apakah benar dia sama? Nah, ini pertanyaan saya. Apakah benar dia sama? Kalau benar sih oke, dia adalah siku-siku. Ya, kita cek. Ini 81, ini 9, ini 49. 9 tambah 49 58. Ternyata sisi miring kuadratnya lebih besar. Maka ini merupakan segitiga tumpul. Ya, kita selalu meletakkan sisi miring atau sisi terpanjang di sini. Next, yang kedua, kita uji 11 kuadrat sama dengan 13 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Betul salah? Ya, pembentukan seperti ini pengujiannya belum tepat karena 13 merupakan sisi miring. Ya, harus posisinya sesuai dengan teorema sisi miring kuadrat sama dengan, ya berarti ini tidak sama ya. Nah, 13 kuadrat, 11 kuadrat tambah 8. Nah, apakah ini sama? Kita cek. 13 kuadrat 169. 11 121, 8 adalah 64. 121 tambah 64 yaitu 185. Oke, sedangkan ini 169. Lebih besar mana? Lebih besar 185. Jadi segitiga ini gimana? Menyatakan bahwa sisi miring lebih kecil daripada jumlah kuadrat sisi siku. Berarti dia lancip. Yang berikutnya yaitu 12, 9, 15. Baik, 15 sebagai sisi terpanjang saya kuadratkan sama dengan 12 tambah 9. Nah, berarti di sini 15 itu tadi 225 ya. 12 itu 144 tambah 9 kuadrat 81. Kalau dijumlah ini 5 2 ya 225. Ini juga 225. Sama enggak? Sama ya. Nah, berarti ini kan tidak sama tadi, tapi ini sama. Maka ini merupakan segitiganya siku. Nah, baik ya, seperti itu. Nah, kemudian kalian cek lagi yang lainnya ya. Perlu diselesaikan aja deh semuanya ya. Saya mengambil waktu agar lebih singkat. 19, 17, 10, 19 kuadrat, 17 kuadrat tambah 10. Ya benar ya, terpanjang di sini. Ya, 19 kuadrat itu 361. 17 289. Sorry nih, saya nggak tulis sama dengan 289 tambah 100. Oke, 361. Berarti di sini 389. Mana yang lebih besar? Iya, yang ini yang lebih besar. Berarti dia sama seperti ini lah. Ya. Berikutnya 5, 17, 14. Baik, 17 kuadrat
14 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 17 itu 289 ya, ada hitungannya tadi. 14 itu berapa? 196. Coba kita cek. Ya, 196 tambah 25, maka 289. Ini tambah 25 itu 100. Ini 1 221. Besar mana? Besar sini ya. Oke, berarti dia segitiganya ini nggak sama, ini nggak sama. Segitiganya tumpul. Dan satu lagi 6, 8, 10, berarti 10 kuadrat. Apakah sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat? Ya, maka di sini 100, 8 kuadrat 64 tambah 36. Berarti 100. Ini juga 100 ya. Baik, ini sama. Dia siku. Ya, oke. Inilah yang kita dapat. Ya, jika kita mencari dari angka apakah dia merupakan segitiga siku-siku, tumpul ataupun lancip. Nah, ini dia. Tentukan luas segitiga berikut ya. Baik. Oke. Tentukan luas segitiga ABC. Baik, ini soalnya ada segitiga siku-siku, sisi miring 15, sisi siku. Ingat kalau misalnya ya, berarti luas segitiga harus kita belah. Luas segitiga tersebut yaitu alas dikali tinggi. Masih ingat kalau pasangan sisi alas dan sisi tinggi adalah saling siku nih. Mau yang mana? Alas 12, tingginya ini boleh, atau kebaliknya boleh ya. Nah, kita nggak punya tinggi tapi kita punya angka 15. Nah, kalau kalian perhatikan 15, 12 ya, nanti kita akan cari dengan teorema ya. Berarti kita mencari sisi siku, T-nya. Sisi miring kuadrat dikurang 12 kuadrat. T kuadrat sama dengan 225 dikurang 144. T kuadrat sama dengan berapa ya? 18. Ya, tahu ya, akar dari 81 sama dengan 9. Ya, maka T-nya bernilai 9 ya. Kalau A-nya atau ini misalkan ada ini A ya, 12, T-nya 9, maka jadi 9 kali 12 yaitu 800. Oke. Ya, baik, ini saya akan ambil. Sebuah bus berjalan sebuah bus berjalan meninggalkan terminal ke arah barat. Nah, soal yang kedua ya. Tahu nggak sih kalau ke arah barat itu kemana? Kalau kita buat sebuah mata angin ya, utara di atas, utara, timur, tenggara, selatan, barat, timur, tenggara, selatan, timur, tenggara, selatan, barat, barat, utara. Oke, utara itu selalu di atas. Baik, kita lihat. Bus berjalan meninggalkan terminal ke arah barat sejauh, jadi dari terminal ya ke arah barat sejauh 120, berarti dia di sini. Kemudian bus tersebut berbelok ke arah utara, barat, utara bawah ya, selatan ya, ke arah barat berarti dia ke kiri. Nah, lurus yaitu sepanjang 120.
Lalu kemudian ke arah utara, bus tersebut berbelok ke arah utara sejauh berapa? Oke, sejauh 50 ya. Nah, pertanyaannya berapa kilometer jarak bus dari tempat semula? Berarti dari tempat semula kan di sini ya, sampai ke sini. Nah, itu dia membentuk segitiga siku. Siku ini gambarnya aja melencong. Ya, berarti kita akan menghitung sisi terpanjang atau sisi miring daripada bentuk segitiga ini. Ya, baik. Di sini ada angka 120, ada angka 50. Nah, oke, berarti anggap aja ini A, ini B, ini C. Jadi saya akan tulis AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, angkanya saya akan masukkan, perhatikan. Ketika AC, AB nya 50 kuadrat tambah 120. Nah, agar mudah saya akan coba menyederhanakan, dibagi 10 menjadi AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Bisa disederhanakan lagi gak? Gak bisa ya. Jadi dia bilangan ganjil, dia bilangan genap. Baik, saya gunakan ini. Maka AC nya sama dengan 25 ditambah 144. Maka AC kuadrat bernilai 169. Nah, ingat gak 169 itu angka siapa? Akar dari berapa? Ya, dari 13. Nah, kemudian saya kalikan lagi 10, maka dapatlah AC bernilai 130. Boleh kayak gitu? Boleh ya, kalau tidak membingungkan buat kalian. Maka dapatlah di sini 130. Next, kita ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Sebuah tangga mempunyai 9 anak tangga yang masing-masing berjarak 25 cm. Jadi kalau kita gambarkan ya, coba lihat lagi. Tangga tersebut disandarkan ke tembok. Jika pangkalan tangga ke tembok 1,5, tentukan sebuah tangga mempunyai 9 anak tangga yang masing-masing berjarak sama 25 cm. Berarti tangga apa ya? Tangga tersebut disandarkan ke tembok. Ya ampun, ini jadi ceritanya gini nih. Ini ada sebuah tembok ya. Oke, tembok. Nah, ada tangga gitu. Ya. Nah, tangga tersebut tentukan tinggi ujung tangga dari tanah. taruh 9 anak tangga ya. Bukan yang ini soalnya. Oke. Sebuah tangga mempunyai 9 anak tangga yang masing-masing berjarak 25. Jika pangkal, jadi gini, di tembok, di tangga, jarak pangkal tangga ke tembok. Nah, tangganya nih sama sih kayak tadi ya. Nah, terlalu lebihin ya. Jadi tangga tersebut mempunyai 9 anak tangga yang masing-masing berjarak 25 cm. Kalau 9 anak tangga dikali 25, oke, 225. Berarti gambarnya bukan seperti ini ya. Baik, nanti saya akan perbaiki. Ini 225 sebagai tangga. Lalu jika jarak pangkal tangga ke tembok yaitu 1,5 meter, ingat 1,5 meter itu 150 cm. Nah, ini 150. Nah, berarti berapa yang ditanya? Bertentukan tinggi tangga
dari tanah. Nah, tinggi tangga dari tanah ya, berarti di sini dari sini ke sini. Nah, berapa nih dari atas sampai ke bawah? Nah, maka yang dilihat ini merupakan salah satu sisi siku. Ya, seandainya saya tulis di sini adalah A, ini B dan C, siku-siku di C, maka yang dicari adalah BC. BC kuadrat sama dengan A. Sisi miring apa? AB ya. Dikurang AC. Baik, konsepnya tetap seperti itu. BC kuadrat sama dengan AB 225 dikurangi 150 ya. Oke, BC. Oke. Saya mau sederhanakan, sama-sama dibagi 25 agar terlihat nih. Maka BC kuadrat sama dengan ini dibagi 25 89, dibagi 2 adalah 6 ya. Maka BC kuadrat ini saya sederhanakan lagi, tadi ini bagi 25, ini saya bagi 3, maka jadinya ini sisa 3, ini sisa 2. Oh, sulit. Oh, 225 150, baik. Kan 9 kan 9. Oke, kita lihat 81 dikurang 36. Oke, BC sama dengan 1 kurang 36 yaitu 575 ya. Sorry. 5 7 kurang 3 45. Nah, ini dibagi berapa tadi? Dibagi 25 ya. Berarti BC sama dengan akar dari 45. Nah, oke. Ya. Nah, di sini agak angkanya nanti saya koreksi lagi ya. Maka BC sama dengan BC-nya ini 25 akar 45. Nah, ini di materi kedua bisa dikeluarkan. BC sama dengan 25. Ini 45 itu kan 9 kali 5 ya. Berarti BC sama dengan 25. 9-nya keluar jadi 3. Oke. BC sama dengan 75 akar 5. Oke. Baik, nanti saya koreksi lagi untuk bagian yang ini ya, karena memang saya lagi coba untuk belum saya putar acara. Next, kita ke soal berikutnya. Sebuah persegi panjang punya luas 240. Oke. Sebuah persegi panjang mempunyai luas 200. Ini persegi panjang ya. Baik. Luasnya 200, kelilingnya 68. Panjang diagonal, oke. Oke, ini saya skip dulu, ntar nomor 4. Luas sebuah taman berbentuk segitiga siku-siku 60 meter apabila sisi-siku berselisih 7. Baik, 4 sama 5 saya skip dulu. Saya akan buat videonya yang lain ya. Cukup sampai di sini dulu. Kiranya nanti takutnya membingungkan nomor 4 dan nomor 5 karena agak sedikit tinggi ya. Menggunakan eliminasi, juga ini juga ada menggunakan eliminasi. Baik, saya kira cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan japri ke sana. Ya, terima kasih atas kalian sudah menonton dan sudah menyimak. Jika ada yang membingungkan dan mau ditanyakan, silakan japri sana. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.